Selamat malam pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni The Kaiser. Donald Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat tanggal 20 Januari 2025. Ini merupakan periode kedua pemerintahan Trump setelah sebelumnya ia menjabat pada tahun 2017 hingga 2021. Terpilihnya Trump kembali tidak dapat dipungkiri bisa membawa arah baru tatanan ekonomi hingga geopolitik. Bahkan efek signifikannya segera terasa kalau Trump kembali memainkan kebijakan kontroversialnya. Menarik pemirsa untuk kita cermati tantangan terpilihnya kembali Trump dan dampak apa yang memengaruhi tatanan ekonomi dan juga politik. Bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio bersama saya ekonom Wijayanto Samirin. Kemudian melalui sambungan Zoom ada pakar militer dan hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon Hajrianto Tohari. Pak Wija, apa kabar? Baik. Salam jumpa Doni. kembali. Ya, kita akan ngobrol bertemu dengan bapak-bapak. Ada Prof Hik, apa kabar Prof Hik? Iya. Sehat Mas, sehat. Ya, terima kasih. Ambassador Excellency Pak Hajrianto, terima kasih bersama kami. Ya, Pak Hajrianto di Lebanon ya sekarang ya? Betul, ya di Beirut. Ya. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi Beirut malam ini waktu Jakarta, Pak? Di Beirut sekarang pukul 2 siang, ya, sedang musim dingin, langit sangat cerah ya, biru sekali, dan mungkin ada sayup-sayup terdengar di Mas Doni, ada suara mendengung. Itu adalah drone-drone Israel yang terus mengelilingi berputar-putar di langit Beirut. Loh, katanya gencatan senjata. Gencatan senjata dimulai tanggal 27 November, 2 bulan, dan akan berakhir tanggal 20 Januari yang akan datang. Tetapi bagi Israel, operasi tetap saja berjalan, apalagi di wilayah batasan di selatan. Di Beirut berhenti serangan, tetapi seperti tadi saya informasikan, drone-drone Israel terus memantau dan mungkin sedang memotret dinamika dan perkembangan yang terjadi di bawah, termasuk juga di dalam pikiran Israel ini kan di bawah tanah gitu kan. Iya. Banyak tunnel-tunnel yang tuduhannya seperti itu, maka kemudian kita lihat drone ini tidak terlalu tinggi karena dengungannya itu kadang-kadang sangat keras sekali. Iya, ini sebenarnya gencatan senjata, tapi kok tidak seperti gencatan senjata ya, Excellency ya. Sebenarnya apa sih pengaruh langsung? Gencatan senjata hanya setengah-setengah saja bagi Israel karena operasi militer terus berjalan di udara terutama. Iya. Dan kemarin saya bertemu dengan Dan Kontiko, Komandan Kontingen Garuda di UNIFIL, Kolonel Ghaffar, itu memberikan informasi kepada saya bahwa di selatan Israel malah mau membangun beberapa pangkalan militer. Setidaknya ada 3 pangkalan militer yang dibangun Israel di wilayah Lebanon Selatan, kira-kira 3,5 kilometer dari Blue Line. Iya. Kira-kira perkembangan pelaksanaan gencatan senjata seperti itu. Ya. Oke, saya ke Prof Hik dulu. Prof Hik, sebenarnya baru 1 hari Donald Trump kembali berkuasa. Kalau mendengar ceritanya Excellency Hajrianto di Lebanon, nggak ada bedanya. Menurut Prof Hik, pengaruh nggak sih Trump yang sekarang terhadap perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah, Prof? Menurut saya tidak berpengaruh. Kenapa saya katakan tidak berpengaruh? Karena begini, Trump itu selalu mendengungkan bahwa di dalam kampanye, bahkan di dalam speech inauguration speech kemarin ya, bahwa pertama adalah Make America Great Again, yang kedua America First. Nah, dalam konteks seperti itu, beliau mengatakan bahwa saya akan selesaikan masalah-masalah yang perang dan lain sebagainya, dan masalah-masalah di mana seharusnya kita tidak berpartisipasi dalam perang. Ya, ini rujukannya adalah ke Ukraina. Nah, jadi kalau kita mencermati kemarin pada waktu ada proses kegencatan senjata antara Hamas dengan Israel, itu tim dari Trump itu ada di situ. Bahkan tim dari Trump itu mendominasi ketimbang timnya Joe Biden. Bahkan kalau kita lihat ya apa yang disepakati itu sebenarnya ketentuan-ketentuan yang ada di sana itu justru lebih berpihak kepada Palestina sebenarnya begitu ya. Tapi dugaan saya
Presiden Trump melalui utusannya mengatakan bahwa udahlah Israel kamu mengalah saja. Apa yang diinginkan oleh Palestina, oleh Hamas terima saja. Ya, dengan catatan nanti kalau ada pelanggaran maka kita serang. Iya. Ya, karena apa? Trump itu membutuhkan legitimasi baru. Betul. Setelah 23 Oktober yang 2023 itu dikecam oleh masyarakat bahwa serangan balasan Israel itu sudah tidak proporsional, bahkan mengarah ke genosida. Nah, oleh karena itu, Trump ingin mempunyai legitimasi baru pada masa pemerintahannya untuk apa? Melakukan serangan lebih besar. Karena di bulan Desember, Trump sudah mengatakan, saya kalau jadi presiden nanti, saya kalau misalnya mereka ini tidak damai, maka akan saya serang lebih keras lagi, apakah itu ke Hamas, Houthi maupun Lebanon, Hezbollah. Dan yang penting juga beliau mengatakan, saya akan serang Iran, karena menurut Trump, ini semua kan di belakangnya ada Iran. Nah, jadi menurut saya, memang awal ini memang ada gencatan senjata dan sebagainya. Tapi kita harus tunggu, kan ini fase pertama 6 minggu. Dalam 6 minggu ini ada dua kemungkinan. Pertama, Israel memancing supaya Hamas melakukan balasan dan lain sebagainya. Seperti tadi Pak Dubes sudah sampaikan bahwa mungkin ada drone dan lain sebagainya. Karena secara teknologi Israel akan lebih unggul. Nah, itu kalau misalnya itu dilakukan, lalu memunculkan amarah dari pihak Hamas. Nah, ini yang akan menjadi dasar untuk Amerika Serikat tidak hanya masuk lewat senjatanya saja, tapi lewat pasukannya untuk masuk ke Gaza. Nah, ini yang kita sangat khawatirkan. Sehingga kalau beliau mengatakan bahwa saya nggak akan mulai serangan dan lain sebagainya pada waktu beliau sudah menang ya dalam pemilu Pilpres, beliau mengatakan seperti itu. Tapi saya nggak yakin bahwa betul-betul Trump ini sudah sudah insaf lah dari masa kepemimpinan yang pertama. Kemudian maksudnya Prof. tidak percaya sama janji politisi yang sekarang jadi presiden atau janji Trump itu sendiri mengingat karakternya. Bagaimana tuh, Prof? Kalau saya sih tidak percaya dengan janji dari Trump ya. Misalnya beliau mau bekerja sama dengan Cina. Beliau mengatakan bahwa sudah melakukan teleponan dengan Presiden Xi Jinping, bahkan dalam 100 hari ke depan beliau akan mengunjungi Cina. Dan TikTok itu yang tadinya dilarang di Amerika Serikat di bawah Joe Biden, sehari setelah sehari sebelum pelantikan, lalu pas pelantikan langsung dibuka. Kan orang senang gitu ya, oh ini benar ada kerjasama. Tapi Trump langsung bilang, tapi saya minta 50% dari penghasilanmu. Nah ini dia digetok. Ini kalau misalnya perusahaan, karena dia kan latar belakangnya pebisnis ya, perusahaan itu yang disebut sebagai hostile takeover. Ngambil, tapi pelan-pelan, tapi kemudian dihajar dari belakang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik nih Pak Wijayanto yang harus komentarin. Dari aspek ekonomi sebenarnya Trump sekarang ini lebih bagus dibanding Trump dulu kah untuk hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika? Oke, jadi kita harus pahami ya, Trump, Elon Musk, ini kan sebenarnya influencer. Kalau saya amati dalam bidang ekonomi, apa yang mereka narasikan itu selalu lebih bombastis dari apa yang akan mereka kerjakan. Karena Amerika sekarang punya banyak keterbatasan. Contoh konkretnya, hari pertama dilantik, beliau membacakan perpresnya, kalau di sana kan executive orders gitu ya, sambil ngobrol dengan media, disiarkan langsung. Ini kan seperti, a show. Dia betul-betul gaya influencer. Betul, gaya influencer. Dalam prakteknya, saya rasa di bidang ekonomi, Amerika punya banyak keterbatasan. Misalnya, apa yang didorong oleh Trump terkait dengan kebijakan di masa-masa awalnya. Ada dua yang bertolak belakang. Yang pertama misalnya akan mendorong tarif. Tapi kebijakan lain yang akan dia dorong adalah menurunkan biaya hidup, menurunkan inflasi. Nah ini kan sesuatu yang bertentangan. Ketika tarif dinaikkan, sudah pasti itu hampir 100% kenaikan tarif itu akan dibebankan kepada konsumen di Amerika Serikat. Inflasi akan melejit. Dalam konteks American First, saya rasa Trump akan memilih mengendalikan inflasi terlebih dahulu daripada hal-hal yang lain, termasuk pengenaan tarif. Ya, Trump itu dari perspektif pengusaha, bukan ekonom ya? Menurut saya dia dari aspek
influencer, pengusaha, dia ingin populer, mendapatkan support dari masyarakat. Kebijakannya harus populis begitu ya? Sangat populis. Dan kita juga harus melihat gitu ya, ketika Amerika akan menerapkan satu kebijakan, ada dua hal. Amerika secara ekonomi sekarang lebih lemah daripada 2017. Iya, iya. Teman-teman Amerika, apakah itu EU dan negara-negara Jepang dan lain sebagainya, itu jauh lebih lemah daripada 2017. Jadi pilihan-pilihan Trump dalam bidang ekonomi ini akan sangat Terbatas. sangat terbatas. Amerika lemah, sekutunya pun lemah. Iya, Oke. iya. Saya rasa dia akan mencoba memainkan ancaman-ancaman itu sebagai pintu untuk membuka negosiasi. Seperti tadi yang disampaikan Prof. Hik terkait dengan TikTok. Iya, iya. Ujung-ujungnya ini kan bisnis Diambil alih. deal. Iya. Dan kita jangan kaget ketika suatu saat ternyata Elon Musk itu mempunyai 50% saham TikTok gitu ya. Dengan Elon Musk sekutunya Trump ya? dia menguasai Starlink, dia menguasai TikTok, dia menguasai X gitu. Iya. Kita Mungkinkah bisa- itu bagian dari deal-dealan ketika kemudian Elon Musk memutuskan untuk mensupport habis-habisan Trump dalam masa kampanye? Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Iya. No free lunch ya? Tidak ada yang tidak mungkin dalam konteks ini gitu ya. Kita lihat ya stylenya Trump, kita juga lihat stylenya Elon Musk. Berkali-kali melakukan sesuatu yang di luar kaidah-kaidah yang orang menganggap normal dan wajar. Iya, iya. Dan untuk menjaga soal popularitas tadi, dia membutuhkan media yang Iya. paling terkini. Taruhlah TikTok. Walaupun terkait TikTok misalnya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hik tadi. Walaupun akhirnya ya ini negosiasi bisnis, harus ada jual beli, harus Iya, ada iya. fair value, harus ada kompetisi. Siapa yang paling lukratif sekarang ini di Amerika selain Elon Musk? Siapa yang akan mendapatkan benefit luar biasa dari transaksi ini selain Elon Musk? Karena dia di sisi lain sudah punya X gitu ya. Iya. Dan ketika Trump menang, kekayaan dia otomatis melejit Iya, iya. 20%. Oh, jadi ujung-ujungnya duit ya? Saya rasa begitu. Butuh modal untuk maju 4 tahun lagi. Tapi udah nggak boleh ya? Dia udah dua. Oh. Kalau in a row ya nggak boleh ya? Saya nggak Iya. tahu kalau di Amerika. Tapi saya Nggak ingin bisa. kembali ke Ambasador Pak Dubes Hajrianto. Iya. Kalau Trump itu Iya. kita anggap misalnya mendukung perang. Perang ini dari perspektif Amerika kan bisnis ya. War is a business gitu. So bagaimana kita kemudian bisa meyakinkan diri atau dunia internasional bahwa Trump bisa menjadi penjaga perdamaian abadi, apalagi sekarang lagi gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Perspektif Pak Hajrianto seperti apa, Excellency? Ya, kalau kita melihat Trump pada kepresidenannya yang kedua sekarang ini, saya rasa tidak akan terlalu jauh dari kepresidenan Trump yang pertama. Kalau kita lihat pada kepresidenan yang pertama, pembantu-pembantu Trump itu adalah pendukung-pendukung radikal Israel. Ya, Seperti misalnya Mike Pompeo, betul. itu luar biasa ya, dia seorang bahkan dirinya sendiri mengklaim secara eksplisit di berbagai kesempatan berpidato sebagai seorang evangelis, dan itu adalah bukan hanya mendukung Israel secara politik tetapi juga secara kebudayaan. Ya, Memang Trump itu memiliki retorika yang luar biasa terhadap perdamaian Timur Tengah, khususnya perdamaian Palestina-Israel. Dia berhasil mengajukan dua konsep perdamaian. Yang pertama antara Israel dan Palestina yang berjudul Peace to Prosperity, dan kemudian perdamaian Timur Tengah secara keseluruhan bahkan sampai ke negara-negara Islam yang dia namakan dengan Abraham Accord atau kesepakatan Ibrahim. Dan perlu Mas Doni catat bahwa kesepakatan Ibrahim atau Abraham Accord itu sudah didukung oleh 6 buah negara Arab selain Mesir dan Jordan. Seperti kita ketahui, Mesir itu berdamai dengan Israel tahun 79, Jordan tahun 94, dan kemudian sekarang ditambah dengan 4 negara yang sudah menyatakan secara eksplisit, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Dan sebetulnya di bawah permukaan sudah ada 2 lagi yang akan mendukung itu. Dan Abraham Accord itulah yang juga dijajakan oleh Trump ke negara-negara Muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim
yang selama ini sangat mendukung Palestina, termasuk di dalamnya Indonesia, untuk ikut bergabung ke sana. Konteksnya bergabung dalam Abraham Accord itu, klausul yang pertama adalah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Secara retorika memang luar biasa, tetapi kalau kita kuliti apa yang namanya peace to prosperity itu sebetulnya adalah legalisasi dari apa yang selama ini dapat kita sebut sebagai cita-cita dan sekaligus ideologi Zionisme. Ya. Karena misalnya dalam peace to prosperity itu Palestina itu harus untuk menuju menjadi suatu negara yang merdeka, dia harus melakukan demilitarisasi misalnya. Jadi tidak boleh punya militer. Akan kemudian juga pengungsi tidak bisa pulang ke kampungnya. Pengungsi Palestina yang di Lebanon saja berjumlah 420.000. Di berbagai negara Arab termasuk di negara-negara barat jumlahnya mereka bisa mencapai sekitar 4,5 juta. Dan yang paling hebat lagi adalah dalam peace to prosperity itu Yerusalem adalah ibu kota Israel dan milik Israel sepenuhnya, yang undivided, yang tidak bisa terbagi. Dan perlu Mas Doni catat bahwa sebetulnya ini tidak eksklusif Trump ya. Karena Kongres Amerika itu kan mengeluarkan Jerusalem Embassy Act, ya, semacam papil undang-undang tentang Yerusalem yang menyatakan bahwa Yerusalem itu ibu kota Israel, undivided, dan kemudian sepenuhnya punyanya Israel, dan karena itu maka Embassy Amerika di Tel Aviv harus dipindah ke Yerusalem. Itu oleh Presiden Clinton, Presiden Bush, dan Presiden Obama itu tidak diimplementasikan undang-undang itu, karena dianggap akan membuka ketegangan baru antara Amerika dengan negara-negara Arab dan negara-negara Muslim, dan lebih daripada itu akan menjadi potensi kerusuhan yang luar biasa. Maka 3 presiden itu melakukan istilahnya setiap 6 bulan menandatangani permintaan pelaksanaan undang-undang itu. Padahal itu dijanjikan semua di kampanye Pilpres oleh Obama, oleh Clinton, oleh Bush. Sebagaimana Trump menjanjikannya juga dalam kampanye pemilu. Tetapi Trump setelah menang betul-betul mengimplementasikan undang-undang tahun 95 itu dan memindahkan kedutaan besar Amerika di Tel Aviv ke Yerusalem. Baik. Ini menarik. Itu maka saya tidak melihat ada prospek depan terhadap perdamaian Palestina Israel yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Karena konsep perdamaian oleh Amerika itu sedemikian pincang, keberpihakannya yang luar biasa tampak, bukan hanya secara di bawah kalimat-kalimat dalam klausul-klausul perjanjian tersebut, tetapi eksplisit. Sebuah rancangan perdamaian yang sangat pro Israel yang saya rasa mustahil itu akan diterima oleh Palestina. Bahkan ketika peace to prosperity itu diajukan oleh Clinton yang dia sebut dengan bombastis, tadi Pak Hik dan Pak Wijayanto tepat sekali kalau Trump ini sering sekali menggunakan istilah yang bombastis. Peace to prosperity itu disebut sebagai deal of the century. Jadi deal abad ini. Tapi oleh Palestina, oleh Presiden Mahmud Abbas yang sangat lunak, sangat pro perdamaian, bahkan dalam perspektif perjuangan Palestina dia dianggap sebagai orang yang sangat lemah. Itu saja menyebut peace to prosperity itu bukan deal of the century, tetapi tamparan abad ini. Baik. Tamparan abad ini. Ini menarik ya. Saya berpikir mungkin Trump juga terinspirasi dengan lagu lama Indonesia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu kan. Tapi ya saya kembali ke Prof. Hik ya. Prof. Hik, ini Trump baru hari pertama dilantik, kemudian dia membuat sebuah kebijakan yang menurut saya luar biasa, kontroversial, unik, menarik ya, beda dengan sebelumnya. Ada 4 catatan saya. 1, dia langsung cabut aturan Biden. Ya, ada 3 soal Kuba yang kategorinya kemudian dikembalikan ke negara pendukung teroris, kemudian soal permukiman tepi barat dan pengawasan AI. Yang kedua, keluar dari WHO. Kemudian yang ketiga, bye-bye Paris Agreement, dan yang keempat, dia hanya mengakui 2 gender. Nah, ini menarik. Catatan Anda, Prof. Ya, yang pasti adalah Trump itu tidak membuang-buang waktu.
Jadi pertama adalah apa yang sudah dibuat oleh Presiden Joe Biden akan dibalikin semua pada saat dia sudah dilantik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia tidak percaya nih, dan itu kan mendapat dukungan dari masyarakat Amerika terkait dengan vaksin, dengan ini dan sebagainya. Ini dianggap sebagai konspirasi Cina. Nah, akhirnya dia keluar dari WHO dengan mengatakan bahwa masa kita harus membayar lebih besar daripada Cina, padahal Cina lah yang memulai misalnya terkait dengan COVID-19, begitu kan? Nah itu kan sangat sangat berbalik lah kira-kira seperti itu. Nah dan itu waktu beliau ada menjadi presiden itu juga sudah beliau lakukan, tapi kemudian tidak dilanjutkan oleh Joe Biden. Kembali lagi. Nah yang ketiga terkait dengan masalah gender, kalau ini masalah ideologi dari Partai Republik yang memang dekat dengan agama. Nah di dalam ideologi ini kan tidak ada nih istilahnya transgender atau misalnya binary dan lain sebagainya. Pokoknya jenis kelamin adalah hanya laki dan perempuan saja, selesai. Nah itu yang makanya Presiden Trump tentu akan memastikan birokrasinya tidak ada lagi nih kolom yang misalnya binary, transgender dan lain sebagainya. Pokoknya laki atau perempuan seperti itu. Ya, oke. Sekarang Pak Wijayanto, kita tahu ada BRICS. Trump sudah mulai nih. Pokoknya kena tarif 100% nih pada negara-negara BRICS itu. Ancaman, tantangan, peluang atau Indonesia harus seperti apa? Karena kita sudah masuk di BRICS. Ya, kalimat lengkapnya kan akan menaikkan tarif 100% jika negara-negara BRICS akan mewujudkan mata uang bersama. Jadi mata uang bersama ini memang yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Bisa kita bayangkan, Amerika Serikat itu hutangnya sudah 127% GDP. Kemudian yang digunakan untuk membayar bunganya saja itu 20% dari penerimaan negara. Dan ini terus naik. Ekonomi Amerika hanya bisa bergulir kalau dolar masih dibutuhkan. Selama dolar, surat utang, saham Amerika masih dibutuhkan, Amerika ekonominya survive. Jadi defisit jasa, defisit barang Amerika itu ditutup oleh apa? Oleh orang memegang US dollar, oleh orang membeli surat utang Amerika, oleh orang-orang investor yang membeli saham-saham perusahaan Amerika. Jadi itu barternya. Ketika di satu sisi diganggu, misalnya dominasi US dollar, dia akan sangat marah. Jadi sepanjang US dollar diganggu, dia akan melakukan apapun. Lalu bagaimana dengan sikap Indonesia? Sebenarnya memang terlalu cepat nih. Sebentar, sebelum masuk Indonesia, tapi BRICS ini potensi akan membesar ya? Saya rasa begitu. Jadi wajar ketika Presiden Amerika Serikat kemudian menganggap BRICS ini sebagai sebuah ancaman utama untuk ekonomi dalam negeri Amerika Serikat. Iya. Ketika semuanya masih bisa dipengaruhi sedini mungkin, dia akan mencoba mempengaruhi. Kalau ini sudah begitu besar, akan lebih sulit bagi Trump untuk ikut mengatur. Dan jangan lupa pengaruh Tiongkok makin kuat dan luas di beberapa kawasan gitu kan? Iya, sebenarnya begini. Kelebihan Cina di sini adalah karena dia banyak melakukan transaksi perdagangan dengan banyak negara dimanapun. Dia merupakan partner dagang utama bagi 120 negara di dunia. Termasuk Indonesia. Jadi ketika dia mengusulkan, kenapa enggak sih? Kan kita transaksi rutin, kita pakai mata uang lokal aja. Toh dari tahun ke tahun nilai transaksinya seperti itu. Nah ini adalah cara masuk yang menurut saya cukup aman. Tetapi hal seperti ini bukan yang ditakutkan oleh Trump. Yang ditakutkan oleh Trump ketika ada mata uang tunggal, ketika mereka punya alternatif pengganti SWIFT. Kan ini entry point-nya kan, sebenarnya kan akan ke situ. Nah, posisi Indonesia menurut saya kita harus mengambil sikap seperti India. Gimana? Dia bagian dari BRICS, tapi dia mengatakan sejak awal tidak tertarik untuk membentuk pengganti SWIFT, untuk membentuk mata uang bersama. Jadi posisi itu menurut saya yang harus diambil oleh Indonesia. Tidak hanya main aman, kita juga melakukan sesuatu untuk kepentingan Indonesia. Apa sih kepentingan Indonesia BRICS mempunyai mata uang sendiri gitu? Bagi Indonesia, ketika Indonesia dan Thailand bertransaksi dengan mata uang lokal, Indonesia India dengan mata uang lokal, Indonesia Cina dengan mata uang lokal, itu bagus karena akan memperkuat rupiah. Ada kaitannya dengan nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat?
Saya rasa nilai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat memang kita harus hati-hati di sini ya. Walaupun bagi Amerika tidak besar, tapi bagi Indonesia ini besar, dan surplus perdagangan kita dengan Amerika itu yang kedua setelah Cina dan setelah India. Dan produk yang kita jual ke Amerika itu adalah produk-produk manufacture. Jadi kita juga harus hati-hati menjaga ini, karena mempekerjakan begitu banyak tenaga kerja. Nah, menurut saya ketika kita sudah masuk dalam BRICS, narasi kita harus jelas. Seperti yang disampaikan India, menurut saya ini tidak akan menyinggung perasaan tapi kita belum memilih narasi seperti India kan? Harus segera dikeluarkan menurut saya. Oke, kita tunggu pernyataan Presiden seperti apa. Bapak-bapak sekalian, kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.